lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، قال: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به مسلم. وهذا دعاء آخر من أدعية النوم، قد جاءت أدعية النوم وأذكاره متنوعة، بل هي كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرة، تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه، فهو باب تنافس وربح وغنيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya beliau pernah menyuruh seseorang apabila dia ingin tidur untuk membaca Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma as'aluka al-afiyah. Faqala lahu rajul: asami'ta hadha min Umar? Faqala: min khairi min Umar, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat Abdullah bin Umar pernah menyuruh seseorang apabila dia ingin tidur untuk membaca doa yang dibacakan tadi, yang artinya, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku dan Engkau yang mewafatkannya, dan milikmulah kehidupan dan kematiannya. Jika Engkau hidupkan maka jagalah dia, dan jika Engkau matikan maka ampunilah. Ya Allah, aku memohon keselamatan darimu. Maka seorang bertanya kepada beliau, asami'ta hadza min Umar? Apakah kamu dengar hadis ini dari sahabat Umar, dari bapakmu, dari ayahmu? Maka beliau menjawab, min khairin min Umar, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar hadis ini dari orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hafizahullah mengatakan ini adalah doa lain dari doa-doa yang dibaca sebelum tidur, dan banyak sekali doa-doa yang dibaca sebelum tidur serta zikir-zikir yang bermacam-macam. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, jumlahnya hampir mencapai 40 zikir dan doa. Maka setiap orang berusaha untuk membaca apa yang mereka ketahui dan mereka mampu untuk baca, karena ini adalah kesempatan untuk saling berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. قوله اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، أي أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، كما قال الله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقوله خلقت نفسي إقرار من العبد بأنه مخلوق لله، وأن الله هو الذي أوجده وهو الذي خلقه والذي أمده بالعافية والصحة والقوة. وقوله أنت توفاها أي وفاتي بيدك. وقوله لك مماتها ومحياها أي أمر مماتي ومحياي بيدك وبقدرتك وطوع تدبيرك. وقوله إن أحييتها فاحفظها ما سبق من
دعاء هو وسيلة، وهذا هو المطلوب، الحفظ. فاحفظها أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها، هذا ينبني على استشعار من العبد حينما يأوي إلى فراشه لينام أنه في هذه النومة لا يخلو من حالتين: إما أن تقبض روحه في منامه، أو أن يفسح الله له في الأجل فينهض من منامه. فيستشعر العبد الحالتين، فيدعو الله بدعوة تناسب الحالتين: أن يفسح في الأجل فقال فاحفظها، وأن تقبض روحه في هذا الفراش وفي هذه النومة فقال فاغفر لها. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, maksud dari doa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, ya Allah, engkaulah yang menciptakan jiwaku dan engkaulah yang mematikannya dan mewafatkannya. Maksudnya adalah engkaulah yang menciptakan jiwaku dari sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa, suatu waktu yang dahulu mereka atau dia tidak pernah disebut sama sekali. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur untuk kami uji, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Maksud dari khalaqta nafsi, engkau yang menciptakan jiwaku, ini adalah pengakuan dari seorang hamba bahwasanya dia adalah makhluk Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakannya, dialah yang memberikannya kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Kemudian maksud dari wa anta tawaffaha, engkau yang mewafatkannya, artinya kematianku ada di tanganmu. Maksud dari laka mamatuha wa mahyaha, milikmu kehidupannya dan kematiannya, artinya perkara kematianku dan kehidupanku ada di tanganmu dan di bawah kekuasaanmu dan di bawah pengaturanmu. Kemudian maksud dari doa in ahyaitaha fahfadha, jika engkau hidupkan jiwaku maka jagalah dia. Semua yang berlalu dari ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini adalah wasilah. Seorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan permintaannya, in ahyaitaha fahfadha, jika engkau minta, jika engkau hidupkan maka jagalah. Ini adalah permintaan seorang hamba agar dijaga sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Adapun doa wa in amattah faghfir laha, dan jika engkau wafatkan atau jika engkau matikan jiwaku maka ampunilah dia. Di sini seseorang hamba ketika dia kembali ke tempat tidurnya tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruhnya ketika dia tidur, atau Allah memanjangkan ajalnya sehingga dia bisa bangkit dari tidurnya. Maka seorang hamba, setiap orang membayangkan dua keadaan ini dan berdoa kepada Allah dengan doa yang sesuai dengan dua keadaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan ajalnya, maka dia berdoa dengan mengatakan fahfadha, maka jagalah jiwaku. Atau Allah akan mencabut ruhnya ketika dia tidur di kasurnya dalam tidur tersebut, maka dia berdoa dengan doa faghfir laha, maka ampunilah dia, yaitu ampunilah jiwaku. قوله اللهم أسألك العافية، سؤال الله تبارك وتعالى العافية من أعظم المطالب وأجلها. فقد جاء في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني شيئا أدعو به، فقال له عليه الصلاة والسلام سل الله العفو والعافية. قال ثم أتيته مرة أخرى فقلت يا رسول الله علمني شيئا أدعو به، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فعاد عليه الدعوة نفسها. فسؤال الله العافية هذا من أعظم المطالب وأجلها
وإذا أوتي العبد العافية في دينه ودنياه وأخراه فاز الفوز العظيم وتحققت له النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال له رجل، أي قال لابن عمر: أسمعت هذا من عمر؟ أي هل هذا الدعاء سمعته من أبيك يا عمر؟ فقال رضي الله عنه: من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksud dari doa Allahumma as'alukal afiyah, ya Allah aku memohon kepadamu keselamatan, ini adalah permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebaik-baik permintaan dan semulia-mulia permintaan. Karena dalam sebuah hadis paman Nabi SAW yaitu Abbas pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata, alimni syai'an ad'u bih, ajarkan aku sesuatu yang aku berdoa dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, salillahal afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah, pemaafan dan keselamatan. Kemudian Abbas paman Nabi SAW datang lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, alimni syai'an ad'u bih, wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang aku berdoa dengan doa tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillahal afiyata fid dunya wal akhirah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengulang doa yang sama. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, yaitu keselamatan, adalah permintaan yang paling besar dan permintaan yang paling mulia. Dan apabila seorang hamba diberikan al-afiyah, diberikan keselamatan di agamanya, dunianya dan akhiratnya, berarti ia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar dan ia telah berhasil mendapatkan keselamatan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis ini seorang berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, faqala lahu rajul, yaitu seorang berkata kepada sahabat Ibnu Umar, asami'ta hadza min Umar, apakah kamu dengar hadis ini dari Umar? Yaitu apakah kamu dengar doa ini dari ayahmu Umar? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, min khairin min Umar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar hadis ini dari orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انفرد به مسلم. في هذا الحديث ذكر نعمة الله على عبده وحمده عليها، الذي أطعمنا وسقانا بأن يسر لنا حاجتنا من الطعام الطيب والشراب الهنيء، وكفانا دفعنا شر كل ذي شر، دفع عنا شر كل ذي شر، وآوانا بالمسكن الذي يقينا الحر والبرد، ونحفظ فيه متاعنا ونحجب به أهلنا وعيالنا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي كم من الخلق من تحصل له هذه الكفاية وهذا الإيواء. وفي هذا إدراك عظم النعمة الموجبة لحمد المنعم. وينبغي أن نعلم في ضوء هذا الحديث وما قبله أن المرء إذا أوى إلى فراشه لينام فعليه أن ينظر نظرين: النظر الأول نظر إلى ما مر من وقته ومضى من أيامه في صحة وعافية وطعام وشراب وغذاء ومأوى وفراش وغير ذلك، فيحمد الله، لا ينام إلا وهو حامد لله، طعم وشرب وعنده المسكن وعنده الملبس، يذكر هذه النعم فيحمد الله عليها. فإن كنت أنام شبع فغيري قد ينام جائعا طاويا، وإن كنت أنام في مأوى مرتاحا فيه وفي فراش طيب فغيري قد لا يجد فراشا يأوي إليه أو مكانا يرتاح فيه. وهكذا يعدد النعم ويذكرها ويحمد الله عليها. والحمد حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
وهذا الحمد عند النوم من موجبات ثبات هذه النعمة وبقائها وزيادتها ونمائها، فينبغي للعبد ألا يفوت هذا الحمد العظيم عندما يأوي إلى فراشه لينام. النظر الثاني نظر إلى المستقبل كما في حديث ابن عمر، ففيه نظر إلى المستقبل فيذكر العبد لنفسه فماذا سيكون حالي في هذا النوم، فهناك احتمال أن تقبض الروح، واحتمال أن يفسح لي في الأجل، كما قال سبحان الله: ويتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فهذه أحوال أرواح العباد في النوم، إما أن تمسك روح العبد فيصبح بين يدي أهله ميتا على فراشه، وهذا لا يختص بالكبار بل يشمل الكبار والصغار، وإما أن يفسح له في الأجل، فيذكر العبد هذين الحالين قبل أن ينام، فيدعو الله بدعاء يناسب الحالين، حال القبض وحال الإرسال، فيقول: إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kembali ke tempat tidurnya, beliau membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Rasulullah SAW apabila kembali ke tempat tidurnya, beliau membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan, memberi kami minuman, mencukupkan kami, memberi kami tempat tinggal. Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberi kecukupan dan tidak ada yang memberi perlindungan. Syekh Hafizahullah mengatakan dalam hadis ini ada peringatan bagi kita semua tentang nikmat Allah kepada hambanya, juga pujian kepada Allah Azza wa Jal. Alladzi at'amana wa saqana, yang telah memberi kita makanan dan memberi kita minuman, yaitu memudahkan kebutuhan-kebutuhan kita dari makanan yang baik, dari minuman yang segar, wa kafana, dan mencukupkan kita, menghalangi dari kita segala keburukan, sesuatu yang buruk, wa awana, dan memberi kita tempat tinggal dengan rumah yang menghalangi kita dari terik panas matahari, yang melindungi kita dari rasa dingin, dan di sana di rumah kita bisa menyimpan harta benda kita, dan juga kita bisa menutup aurat keluarga kita dan anak-anak kita. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang-orang yang tidak ada yang berinya kecukupan dan tidak ada yang berinya tempat tinggal. Betapa banyak dari manusia yang tidak diberi kecukupan, bahkan tidak mempunyai rumah. Maka di sini kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mewajibkan kita untuk memuji Zat yang memberi nikmat. Dan siogianya untuk kita ketahui dari hadis ini dan sebelumnya, bahwasanya seseorang apabila kembali ke tempat tidurnya, maka hendaklah ia melihat dua perkara. Yang pertama, ia memperhatikan waktunya yang telah berlalu, dari hari-hari yang telah berlalu. Dia mendapatkan kesehatan, keselamatan, makanan, minuman, tempat tinggal, kasur yang empuk dan selainnya, maka hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia tidur kecuali dia memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Yang mengingat nikmat-nikmat ini, kemudian memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Dia mengatakan, jika aku tidur dalam keadaan kenyang, maka selainku bisa jadi tidur dalam keadaan kelaparan. Dan jika aku tidur di tempat yang enak, di atas kasur yang empuk, maka selainku bisa jadi tidak mendapatkan kasur yang empuk atau tempat yang dia beristirahat di tempat tersebut. Sehingga seorang menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan mengingat nikmat-nikmat tersebut, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Karena pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga dan pengundang, penjaga nikmat yang ada dan mengundang nikmat yang belum ada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhan kalian menyampaikan dan mengumumkan, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan, dan jika kalian ingkar, kufur, sungguhnya azabku sangat sangat pedih. Maka pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang tidur adalah sebab tinggalnya nikmat-nikmat tersebut, bahkan sebab bertambahnya dan berkembangnya nikmat-nikmat tersebut. Maka siogianya bagi setiap hamba untuk tidak menyia-nyiakan doa yang agung ini ketika ia kembali ke tempat tidurnya. Adapun renungan yang kedua, yaitu ia melihat ke masa depannya sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu seorang melihat ke masa depannya. Seorang hamba membayangkan dirinya apa yang akan terjadi ketika dia sedang tidur, karena ada kemungkinan ruhnya akan dicabut dan ada kemungkinan dipanjangkan ajalnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra. Allah yang memegang jiwa ketika mati dan yang belum mati ketika dia tidur, maka Allah menahan jiwa yang diputuskan atasnya kematian dan melepaskan selainnya. Ini adalah keadaan ruh hamba ketika sedang tidur. Bisa jadi ruhnya dicabut sehingga dia berada di tengah-tengah keluarganya, mati di atas kasurnya. Dan ini tidak khusus bagi orang-orang tua, bahkan orang tua maupun anak kecil bisa jadi dia mati di atas kasurnya, dan bisa jadi juga dipanjangkan umurnya. Maka seorang hamba membayangkan atau merenungkan dua keadaan ini sebelum ia tidur, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sesuai dengan dua keadaan tersebut, yaitu bisa jadi dia mati atau bisa jadi dipanjangkan umurnya. Maka dia berdoa dengan doa in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Jika engkau hidupkan jiwaku maka jagalah dia, dan jika engkau matikan maka ampunilah. والحاصل أن الدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنوم منها ذكر لله وثناء وتمجيد، ومنها إقرار بأصول الإيمان وعقائد الدين بحيث إن مات أثناء نومه فإنه يموت على الفطرة، ومنها ذكر لنعمة الله على العبد مطعم والمشرب والمسكن فيما مضى من وقته فيحمد الله على هذه النعم، ومنها دعوات تتعلق بنظرة الإنسان لحاله في هذه النومة، هل تقبض فيها روحه أو ترسل، فيدعو الله إن قبضت بأن يرحمه ويغفر له، وإن أرسلت روحه أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. ولا يزال العبد على فراشه متنقلا من ذكر إلى آخر ومن دعاء إلى دعاء إلى أن يدخل في النوم على خير حال وأطيب نوم مصحوبا بحفظ الله وتوفيقه. Kesimpulannya, para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwasanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan waktu tidur, di antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepadanya, pengagungan untuknya. Juga di antaranya ada pengakuan dan penetapan tentang pokok-pokok keimanan dan akidah-akidah yang ada dalam agama kita, yaitu jika seorang mati ketika tidur maka dia mati di atas fitrah. Dan di antara isi doa-doa tidur yaitu peringatan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik itu nikmat makanan, nikmat minuman, tempat tinggal yang berlalu dari waktu-waktunya, sehingga dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara isi dari doa-doa ketika seorang ingin tidur yaitu doa yang berkaitan dengan keadaan manusia ketika dia tidur, apakah ruhnya akan dicabut atau akan dilepaskan atau dipanjangkan umurnya. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jika ruhnya dicabut, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuninya. Dan apabila ruhnya dilepaskan atau dipanjangkan umurnya, maka dia berdoa kepada Allah agar ruh tersebut dijaga sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Dan demikian keadaan seorang hamba di atas kasurnya
ia berpindah dari satu zikir kepada zikir yang lain, dari satu doa kepada doa yang lain, sampai ia masuk ke dalam tidurnya dalam keadaan yang terbaik, tidur yang ditemani atau di dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ختم المصنف رحمه الله كتابه كفاية المتعبد ببيان فضائل الصلاة والسلام على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، ويتأكد هذا الحق في مواطن منها عند ذكره عليه الصلاة والسلام وبعد الأذان وفي آخر التشهد وفي خطبة الجمعة. ويستحب الإكثار من الصلاة والسلام عليه في كل الليالي والأيام، إلا أنه يتأكد في ليلة الجمعة ويومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. Kemudian bab yang terakhir adalah pasal atau bagian yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini rahimahullah menutup kitabnya Kifayatul Muta'abbid dengan penjelasan tentang keutamaan bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Berkata Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Ini adalah salah satu hak dari hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam atas umatnya. Dan ditegaskan lagi hak ini di beberapa keadaan, di antaranya ketika disebut Nabi kita alaihi salatu wassalam setelah adzan, di akhir tasyahud, ketika khutbah Jumat, dan juga dianjurkan untuk berbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW di setiap malam dan setiap hari. Akan tetapi lebih ditekankan dan ditegaskan lagi di malam Jumat dan di hari Jumat, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, akthirus salata alayya yawmal jum'ati wa lailatul jum'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi 10. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. قال رحمه الله: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. انفرد به مسلم. والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام استغفار ودعاء. قاله الهروي. هذا الحديث فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الحسنة ب10 أمثالها. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جازاه الله تبارك وتعالى بأن صلى الله عليه 10 جزاء من جنس العمل، وتضعيفا في الثواب، فالحسنة ب10 أمثالها. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi 10." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Arti salat dari Allah artinya rahmat, dan dari malaikat dan Nabi alaihi salam adalah istighfar wa doa, permohonan ampunan dan doa. Hal ini dikatakan oleh Al-Harawi. Syekh Hafizahullah mengatakan ini adalah hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan, dan juga satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
1 kali, Allah akan membalasnya dengan bersalawat kepadanya 10 kali. Karena balasan sesuai dengan jenis perbuatan dan juga akan dilipat gandakan pahala karena 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. قوله والصلاة من الله الرحمة، هكذا فسر الصلاة من الله على نبي صلى الله عليه وسلم بأن الرحمة، لكن الحق أن الصلاة غير الرحمة، فالصلاة لها معنى والرحمة لها معنى، والله غاير بين الصلاة والرحمة كما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ومن أحسن كتب المصنفة في الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحقيقا وتدقيقا، لما ذكر قول من قال إن صلاة الله على نبيه هي الرحمة انتقد ذلك من وجوه بلغت ما يقرب من 10، وقال إن الصلاة هي التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه في الملأ الأعلى تشريفا له وتعلية لمقامه وتعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام وتمييزا له عن سائر الخلق. Beliau hafizahullah mengatakan wassalam, perkataan penulis kitab ini, wassalam minallahi ar-rahmah, dan salat dari Allah itu adalah rahmat. Demikian penulis kitab ini mentafsirkan makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah rahmat. Akan tetapi yang benar adalah salawat berbeda dengan rahmat. Karena salawat mempunyai makna dan rahmat juga mempunyai makna yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla membedakan antara salat dan rahmat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kurangnya jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat agung, Jala'ul Afham fi salati wassalami ala khairil anam, dan ini adalah kitab yang terbaik yang menjelaskan tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyebutkan perkataan orang yang mengatakan bahwasanya makna salawat Allah kepada nabinya adalah rahmat, beliau mengkritik perkataan tersebut dari berbagai sisi, yang dari 10 sisi, dan beliau mengatakan sungguhnya salat Allah kepada nabinya adalah pengagungan Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, juga pujian kepadanya di tempat yang paling tinggi dan peninggian untuk kedudukan beliau, serta pembedaan, pengkhususan darinya dari seluruh makhluk-makhluk yang lain. ونكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.